Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya tidak akan membahas pelajaran, cuman saya akan membahas bagaimana apa kaitannya pembelajaran simulasi digital sendiri di bukan jurusan TKJ, terutama mungkin di jurusan ada jurusan TBSM ataupun ATP. Karena kemarin ada yang bertanya ya, pertanyaannya cukup yang bertanya yang tahu, tetapi saya akui pertanyaannya mantap ya, bagus sekali sehingga saya terinspirasi untuk buat video tentang penjelasan pertanyaan tersebut. Keterkaitan antara apa hubungannya sih, kenapa kita harus belajar komputer di dalam jurusan yang bukan komputer ya. Jurusan kita jelas bukan komputer, kenapa kita harus belajar komputer ya. Nah, nanti ada beberapa, silahkan lihat ya di background saya di belakang ini, Ananda lihat sendiri, ini motor-motor yang notabene ada servis menggunakan tangan, juga servis menggunakan komputer. Cuman yang saya tampilkan servis menggunakan komputernya. Servis menggunakan komputer ini sendiri banyak kegunaannya ya. Bahkan ada yang jatuh motornya, setelah crash, kita bawa ke tempatnya, ke tempat servis, dia bisa mengetahui ini motor pernah jatuh gitu, sekian derajat jatuhnya, walaupun mungkin goresan-goresannya di motor tersebut sudah diperbaiki atau sudah dicat ulang, tetapi tetap motor tersebut diketahui pernah jatuh. Atau mungkin di moto-moto GP, Anda bisa melihat juga ketika nonton MotoGP, kamu bisa melihat bahwasanya oh ya, motor ini menggunakan komputerisasi, sebelum start dia pun sudah dicek terus ya kan, menggunakan komputer. Nah, software-software tersebut sudah banyak sebetulnya berkembang di Indonesia sendiri ya, bukan mungkin berkembang ambil dari luar sana juga sebetulnya, cuman ada juga barangkali beberapa software yang memang buatan Indonesia, cuma saya belum mengetahuinya. Kalau yang untuk servis-servis motor dan sebagainya, kita juga sebetulnya sudah juga sebagian menggunakan sistem komputerisasi. Seperti untuk yang injeksi ya, rata-rata dia menggunakan untuk sistem komputerisasinya. Kemudian kalau hubungannya pelajarannya ya, pelajaran di SMK ini kenapa menggunakan atau mempelajari komputer, itu tadi gunanya ya kan. Kalau kamu lulus nanti itu tadi gunanya. Kalau sekarang untuk apanya, ini sebetulnya sub dasar, kedudukannya itu sebagai dasar program keahlian di dalam sebuah pembelajaran, di dalam sebuah struktur kurikulumnya seperti itu ya. Letaknya dasar program keahlian, dasar-dasar program keahlian. Kalau jurusan TBSM atau teknik bisnis sepeda motor, itu dia ada yang kimia, ada fisika. Yang pertama simulasi digital, ada fisika, kimia. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam jurusannya ada gambar teknik ya. Itu masih dasar-dasar kejuruan. Jadi pelajaran komputer tersendiri masuk ke dalam situ. Kalau di ATP juga masuknya ke situ ya. Sebelum ada pelajaran mungkin jurusan ATP yang lebih mencakupnya ya. Katanya ada biologi di situ ya, ada kimia, ada simulasi digital untuk jurusan ATP. Kedudukannya sebagai dasar program keahlian atau di bidang ini dibilangnya C1. Nah, nanti ini kan serambil jalan ini Anda bisa lihat juga di background ini ya. Kalau untuk TBSM bisa lihat langsung, mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk ATP. Untuk ATP sendiri di Indonesia itu terdapat yang namanya organisasi yang mencakup untuk informatika, yaitu bagaimana pengembangan sistem komputerisasi di dalam penggunaan alat-alat pertanian. Nah, apa organisasinya namanya? Namanya HIPI. Himpunan Informatika Pertanian Indonesia. Itu nama organisasinya. Nah, di situ menampung juga bagaimana sih mempermudah masyarakat dalam penggunaan alatnya menggunakan sistem komputerisasi.
Karena tujuan komputer itu sendiri, adanya komputer itu untuk apa kira-kira menurut Ananda? Barangkali lebih simpelnya kalau penjelasannya seperti ini. Kalau untuk komputer itu membantu meringankan pekerjaan manusia ya. Contohnya dulu kalau ngetik, kalau pakai mesin ketik, salah ketik hapus. Kalau sekarang kan tinggal tekan backspace atau delete gitu aja. Jadi bisa menghemat kertas. Nah, untuk untuk penyemprotan mungkin kalau di bidang pertanian, kalau menggunakan alat ini, yang pertama apa yang dihemat? Tentunya tenaga ya. Tidak lagi menggendong-gendong alat cap di pundak kita, nyemprot ya, sana kemari mondar-mandir ambil airnya. Nah, kalau sudah menggunakan sistem komputerisasi, sekarang orang udah pakai drone. Jadi tinggal di tangan aja mainnya, kayak main game. Nyemprotnya jalan ya. Bahkan ada juga yang bisa mendeteksi mana rumput, mana yang bukan rumput atau tanaman kita. Kalau kita menyemprot, misalnya ini menyemprot padi untuk menyemprot hama ya di sebuah ladang padi, mereka bisa bedakan ini rumput. Dia nggak mau secara otomatis tidak keluar si cairan semprotnya itu atau racunnya tidak keluar. Dia hanya milih di padinya aja. Jadi udah menghemat racunnya, juga menghemat tenaga si penggunanya. Bahkan di era-era sekarang ini kan kita nih era 4.0 ya. Kalau sekarang maju ke 5.0 era sekarang ya, semuanya sudah komputerisasi. Diharapkan Ananda semua bisa menggunakan yang namanya komputer. Jadi ketika Ananda nanti pindah ke kota atau gitu kuliah, di perkuliahan walaupun bukan jurusannya, meskipun ada jurusan olahraga atau jurusan yang lain, tetap komputer harus bisa. Nah, sekarang belajar dasarnya di sini seperti itu ya. Untuk pembelajaran dasarnya itu ya di SMK atau di yang lain lah. SMA juga memuat pembelajaran dasar untuk komputer itu sendiri. Nah, kira-kira hubungannya itu seperti itu ya. Kedudukan pembelajaran simulasi digital itu sebagai dasar dari program keahlian itu sendiri, dasar-dasar kejuruan ya, atau C1, dasar program keahlian ya. Baik, itu aja dari saya, Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.